Manusia dan teknologi adalah dua kata yang tak bisa dipisahkan. Pada era modern saat ini, kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini seakan-akan memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Hubungan manusia dan teknologi ini bisa ditemui di setiap aktivitas yang kita lakukan. Manusia tak akan pernah lepas dari sebuah teknologi, sehingga teknologi saat ini merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang wajib dirasakan dan dinikmati manfaatnya. Selain membutuhkan pokok seperti pangan, sandang, dan pangan. Berkembang teknologi yang semakin besar saat ini, hal ini tak lepas dari peranan manusia itu sendiri dalam menciptakan teknologi-teknologi yang baru. Kebutuhan manusia akan sebuah teknologi baru guna memudahkan manusia dalam beraktivitas merupakan faktor utama terciptanya teknologi baru. Gaya konsumtif manusia terhadap sebuah teknologi yang sangat besar inilah sehingga mendorong manusia itu sendiri untuk menciptakan alat teknologi baru. Oleh karena atas dasar hal inilah perkembangan teknologi baru merupakan simbol dari titik majunya peradaban manusia. Oke, kita masuk ke nomor 2. Nomor 2, jelaskan perbedaan point to point dan point to multi point. Gambarkan kejelasan lebih kurangnya. Oke. Point to point adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan persis satu perangkat lain. Sementara itu, point to multi-point adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan setidaknya dua perangkat lain pada waktu yang bersamaan. Memang lebih point to point bisa untuk menyambungkan ke lebih banyak perangkat, namun biayanya juga lebih mahal. Jika memang tidak terlalu penting atau hanya ingin menghubungkan satu perangkat saja, lebih baik menggunakan point to point karena lebih hemat biaya. Yang jelasnya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Komunikasi antara komputer dan vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan dikarenakan protokol dan format data yang berbeda, sehingga International Organizing for ISO membuat suatu komunikasi yang dikenal sebagai Open System International. Beri penjelasan lengkap terkait model OSI. Nomor 3 ini lumayan banyak juga ya. Model OSI layer. OSI layer adalah suatu model desain jaringan yang dirancang oleh ISO, International Organizing for Standardization, yang berlokasi di Eropa tahun 1977. OSI atau Open System Interconnection disebut sebagai model 7 lapis OSI yang digunakan sebagai dasar dalam membuat protokol jaringan yang berbeda agar bisa berkomunikasi. Berikut adalah tujuan 7 lapisannya. Lapisan ke-7, Application Layer. Application Layer memiliki fungsi sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Jadi fungsinya lebih kepada mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan serta membuat message. Problemnya, protokol yang berada pada lapisan ini yakni HTTP, FTP, SMTP, serta NFC. Lapisan ke-6, Presentation Layer. Presentation Layer berguna untuk mentranslasi data yang akan ditransmisikan aplikasi ke dalam format yang sesuai dalam transmisi data jaringan. Protokol yang ada pada lapisan ini yakni software, editor, workstation, network shell, serta remote desktop protokol. Di lapisan ke-5 itu lapisan 5, Session Layer. Session Layer memiliki fungsi definisi sebuah koneksi terbuat, dijaga atau dihapus pada layer. Terjadi resolusi nama. Tapi yang keempat namanya Transport Layer. Transport Layer memiliki fungsi memecah data menjadi sebuah paket data dan memberikan penolong secara urut sehingga dapat dengan mudah tersusun di tempat tujuan pada waktu diterima. Pada lapisan layer ini terjadi notifikasi bahwa
paket telah sukses diterima, dan jika ada paket data yang hilang di tengah jalan, maka secara otomatis akan ditransmisi ulang. Lapisan ketiga itu namanya network layer. Network layer memiliki fungsi untuk mendefinisikan alamat IP, lalu membuat header tiap paket data, dan melakukan routing dengan internet interlocking menggunakan router dan switch layer 3. Lapisan kedua itu ada data link layer. Data link layer memiliki fungsi mengelompokkan bit-bit dalam data menjadi sebuah frame. Di dalam lapisan ini juga terjadi aktivitas mengkoreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware, dan menentukan jalanan perangkat jaringan seperti hook, flag, repeater, dan switch layer 2. Di lapisan pertama itu ada physical layer. Physical layer ini memiliki fungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensiun bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Hal ini yang terjadi pada layer 1, yakni mendefinisikan network terjadi pada layer 4, yakni mendefinisikan network interface card atau biasa disebut NEC, agar bisa berinteraksi dengan media kabel atau radio. Masuk ke nomor 4. Jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spectrum. Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyak informasi atau data bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam 1 detik, bandwidth bisa digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data digital. Sedangkan throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu juga. Jadi bandwidth dan throughput itu berbeda. Bandwidth merupakan sebuah lebar data, sedangkan throughput merupakan bandwidth yang sebenarnya. Kita masuk ke nomor 5 atau nomor terakhir. Berikan penjelasan lengkap tentang WAN, Wide Area Network. Pengertian Wide Area Network atau biasa disebut WAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas. Tradisinya dapat mencakup sebuah negara, bahkan benua. Mencakup negara dan benua atau suatu gabungan dari jaringan LAN, Local Area Network, dan MAN, Metropolitan Area Network. Ciri-ciri dan karakteristik Wide Area Network WAN. Berikut adalah ciri dan karakteristik Wide Area Network WAN yang disingkat dengan WAN. Umumnya Wide Area Network WAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan jaringan MAN, sehingga jaringan Wide Area Network WAN dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan yang sangat luas. Radius yang dapat dijangkau oleh Wide Area Network WAN yang sangat luas, oleh karena itu biasanya pada jaringan WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuan dari penggunaan operator telekomunikasi ini adalah agar perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan WAN dapat saling berkomunikasi satu sama lain menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi dan jarak yang jauh. Wide Area Network atau WAN dapat melakukan pertukaran paket data maupun frame antara router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. WAN bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari layer OSI. Jenis WAN terbagi dalam berbagai jenis dan macam diantaranya. Desert Line merupakan jenis WAN yang sering disebut dengan koneksi dedicated point-to-point. Koneksi dedicated point-to-point merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan proses startup untuk memulai pengiriman data. Jadi mekanisme pengiriman paket data dilakukan dengan synchronous serial circuit switching. Jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan cache setup
untuk membentuk koneksi. Tujuan supaya dapat memulai pengiriman data. PTNS dan ISND merupakan protokol padawan yang menggunakan koneksi circuit switch pada jaringan publik. Packing switching. Manfaat dari koneksi packing switching adalah penggunaan dapat membagi bandwidth pada pengguna sehingga koneksinya akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah pengguna. Pengertian dari packing switching adalah pengembangan dari koneksi LAN dan mekanisme koneksinya secara sinkron serial. Fungsi Wide Area Network. Setelah membahas pengertian, jenis dan karena fungsi dari Wide Area Network menghubungkan jaringan LAN dan jaringan MAN ke dalam satu jaringan, dapat membantu mempercepat proses berbagi data atau sharing file, guna mempercepat dan mempermudah arus komunikasi serta informasi. Update data antar perusahaan atau kantor dapat dilakukan setiap saat dengan mudah dan murah. Sarana menyampaikan informasi lebih mudah dan cepat dan efisien. Protokol Wide Area Network. Wide Area Network memiliki beberapa protokol pada jaringan yang menyediakan metode untuk pengiriman paket data berikut. Protokol HDLC. Protokol HDLC atau High Level Data Link Control merupakan sebuah protokol jaringan WAN yang bekerja pada data link layer, yang di mana HDLC protokol ini memiliki fungsi untuk meletakkan metode enkapsulasi paket data yang ada pada sinopsis serial. Point to point atau triple P, point to point merupakan sebuah protokol yang terletak pada data sinopsis serial. Fungsi dari protokol ini dapat melakukan autentikasi dan memiliki sifat multi protokol. Point to point protokol berasal dari pengembangan Serial Line Interface Protocol atau biasa disebut SLIP. SLIP merupakan suatu protokol standar yang menggunakan protokol TCP atau IP. ISND. ISDN merupakan protokol yang disingkat dari Integral Service Digital Network. Ini sebuah layer digital yang bekerja melalui jaringan telepon. Protokol ISDN merupakan jenis protokol pada komunikasi data yang dapat membawa paket data dalam bentuk teks, suara, gambar, video secara simultan. ISDN bekerja pada bagian fisikal, data link, dan pada network. X25. Protokol X25 merupakan salah satu jenis protokol standar yang dapat mendefinisikan hubungan antar terminal dengan jaringan packing. X25 dibuat untuk berkomunikasi data secara analog, sehingga proses-proses pengiriman data harus dapat mengikuti algoritma yang terdapat pada protokol X25. Protokol X25 melakukan koneksi dengan membuat sirkuit virtual, yang dimana terdapat jalur khusus pada jaringan publik, digunakan untuk komunikasi data antar protokol X25. Frame Relay merupakan sebuah protokol yang berguna untuk pengiriman data pada jaringan publik. Sama seperti protokol X25, protokol ini juga menggunakan sirkuit virtual untuk jalur komunikasi data khusus. Namun protokol frame relay lebih baik daripada protokol X25 karena terdapat fitur dan berbagai macam perlengkapan yang tidak dimiliki oleh protokol X25. Frame relay melakukan enkapsulasi pada paket data menggunakan identitas koneksi data link connection identity DLCI, yang mana pembuatan jalur sirkuit virtual akan ditandai dengan DLCI untuk koneksi antar komputer pelanggan dengan